Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Pagi ini landasan firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat ke-14 yang demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan pagi ini tema kita adalah sifat setiap umat. Kita adalah umat atau jemaat di dalam setiap gereja. Dengan kata lain juga bahwa umat itu merupakan sekumpulan orang dalam lingkup yang besar. Boleh juga dikatakan adalah masyarakat atau bangsa. Nah, mengenai bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagaimana Salomo dalam kepemimpinannya hingga dapat menyelesaikan rumah Tuhan. Kalau kita melihat berdasarkan pasal ke-7 ini, cerita bagaimana juga Allah menampakkan dirinya kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Kita tahu cerita Salomo adalah orang yang diurapi Tuhan. Salomo menjadi raja. Jadi dalam kepemimpinan Salomo ini, ia telah mempersembahkan korban kepada Allah dengan penuh ucapan syukur. Nah, kembali kita ke dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dalam kehidupan sebagai ciptaan Tuhan, terkadang sifat dan perbuatan membuat diri kita jauh dari Allah. Terkadang juga kita malu untuk datang kepada Tuhan karena tindakan, karena sikap. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita mau meneguhkan hati dan pikiran kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan perintah Allah. Timbullah pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana menjadi umat Tuhan itu? Tentu kita telah menjadi umat Tuhan, tetapi sifat kita yang harus bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah merendahkan diri. Sikap dan sifat yang Allah inginkan dalam diri kita adalah menurunkan keegoisan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita juga. Jadi pada prinsip Bapak Ibu, bahwa setiap manusia adalah ciptaan yang sama di hadapan Tuhan. Bagaimana dalam teks kita, bagaimana Allah menyampaikan dalam firman-Nya, dikatakan di situ bahwa umatku yang percaya atas namaku haruslah engkau rendah diri. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti murahan di sini, tetapi ada sikap
yang tidak sombong dan tidak angkuh. Itulah disebut dengan umat Tuhan. Yang kedua adalah suka berdoa. Nah, bertanya kita sekarang, seberapa banyak kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa besar kita berikan waktu untuk Tuhan? Dan seberapa besar kita mengingat Tuhan? Kita harus mengingat bahwa doa merupakan alat untuk dapat berkomunikasi kepada Allah. Kalau kita melihat pasal sebelumnya bagaimana Salomo dalam doanya kepada Tuhan dan hingga ia terus diberkati Allah baik dalam keluarga maupun secara finansial. Yang ketiga yang boleh kita pelajari dalam kehidupan kita adalah meninggalkan hal-hal yang jahat. Kita perhatikan bacaan kita tadi bahwa lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mencari wajahku, mencari Allah, meninggalkan hal-hal yang buruk. Allah menyampaikan kepada Salomo, jangan jadi jemaat atau umat yang jahat di mata Tuhan. Mari kita mengatakan stop pada tindakan yang membawa dosa terus-menerus dalam hidup kita. Tetapi kita menjadikan hidup ini lebih baik dari hari ke hari. Nah, setelah kita menjadi umat Tuhan, kita mampu melakukan hal yang demikian, maka Allah akan, kembali lagi kita ke teks kita. Yang pertama, Allah mendengar dari surga. Katakan di situ bahwa maka aku akan mendengar dari surga. Allah mendengar dari surga seruan doa kita kepadanya. Katakan di situ lagi, Allah akan mengampuni setiap umatnya. Allah saja menunjukkan sifat saling mengampuni. Sehingga Allah juga mengatakan pada firman-Nya dan akan memulihkan hidupnya dalam bacaan kita. Tetapi kalau kita melihat dalam diri kita, maka Tuhan juga akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan usaha kita. Tuhan akan memulihkan pekerjaan maupun usaha cita-cita kita ke depannya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.